Halo semuanya, sudah lama kita tidak bertemu. Karena ada kesibukan dalam pendidikan sehingga belum ada waktu untuk membuat konten yang baru, tapi akhirnya, Parasetarum akan kembali, dan mencoba untuk berbagi lagi, informasi seputar kesehatan dan pengetahuan. Di segmen kali ini, kita akan membahas tentang D3 Farmasi dan S1 Farmasi. Mungkin, ada dari kalian yang baru lulus SMA atau SMK Farmasi, ingin melanjutkan atau masuk ke jurusan farmasi. Tapi bingung mau ambil D3 Farmasi atau S1 Farmasi. Manakah yang harus dipilih? Apakah S1 lebih bagus dibanding D3? Mari kita bahas. Mungkin, ada dari kalian yang baru lulus SMA, atau dari SMK Farmasi, ingin melanjutkan atau ingin masuk ke jurusan farmasi. Tapi bingung nih, mau ambil D3 Farmasi atau S1 Farmasi. Manakah yang harus dipilih? Apakah S1 atau D3 Farmasi? Jadi mari kita bahas di segmen kali ini. Yang pertama kita bahas yaitu D3 Farmasi. Untuk D3 Farmasi, kalian perlu menempuh pendidikan kurang lebih 3 tahun, hingga akhirnya mendapat gelar ahli madya farmasi. Selain itu, pembelajaran dalam jurusan D3 Farmasi lebih banyak berfokus pada keterampilan dan keahlian, dibanding pembelajaran teoritis. Pada prodi D3 Farmasi ada program magang di apotik, puskesmas, industri atau rumah sakit, atau BPOM. Ketika kalian lulus dari D3 Farmasi, kalian akan disumpah jabatan sebagai tenaga teknis kefarmasian. Saat kalian sudah lulus, kalian mungkin bisa memilih bekerja di bidang pelayanan kefarmasian, seperti menjadi tenaga teknis kefarmasian, di apotik, klinik, atau di rumah sakit. Kalian juga bisa bekerja di PBF, BPOM, atau industri farmasi. Selanjutnya, kita bahas tentang S1 Farmasi. Untuk S1 Farmasi, kalian harus menempuh pendidikan kurang lebih 4 tahun, hingga akhirnya dapat gelar sarjana farmasi. Pembelajaran di S1 Farmasi tentunya akan lebih banyak teori, tapi praktikum juga cukup banyak sebenarnya. Selain itu, di prodi S1 Farmasi tidak memiliki program magang, seperti yang ada di prodi D3 Farmasi. Setelah lulus dari S1 Farmasi, kalian bisa memilih untuk bekerja, atau melanjutkan pendidikan. Prospek kerja D3 dan S1 Farmasi hampir sama. Kalau kalian memilih untuk bekerja, kalian bisa bekerja di apotik atau rumah sakit sebagai tenaga teknis kefarmasian. Kalian juga bisa bekerja di PBF, Badan POM atau industri farmasi. Tapi, kalau misalnya kalian memilih untuk melanjutkan pendidikan, kalian bisa memilih untuk melanjutkan pendidikan ke profesi apoteker, atau ke S2 farmasi. Semua itu tergantung kalian, mau apoteker dulu atau S2 yang lebih dulu. Oh iya, lulusan S1 Farmasi bisa langsung melanjutkan pendidikan ke profesi apoteker. Sedangkan kalau kalian lulusan D3, kalian harus ambil alih jenjang ke S1 Farmasi dulu, baru bisa masuk apoteker. Lalu, mana yang lebih bagus, masuk D3 atau S1 Farmasi? Jawabannya adalah, dua-duanya sama-sama bagus, pilihannya tergantung dari kalian. Kalian bisa pertimbangkan banyak hal sebelum memilih, seperti minat kalian, rencana kalian, dan juga faktor finansial atau keuangan kalian. Kalau misalnya kalian terkendala masalah finansial, ataupun kalian ingin bekerja setelah lulus kuliah, maka akan lebih baik untuk memilih jurusan D3 Farmasi. Tapi jika setelah lulus, kalian ingin lanjut ambil profesi apoteker, atau mau ambil S2 Farmasi, maka disarankan untuk memilih yang S1 Farmasi. Intinya, keputusannya ada pada diri kalian, dan sudah kalian pertimbangkan dengan baik. Jadi, kurang lebih seperti itu gambaran tentang jurusan D3, dan S1 Farmasi. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, atau ada yang belum dipahami, bisa langsung aja komen di kolom komentar ya. Semoga yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.